Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah minggu ketiga setelah Epifania. Kita sudah mendengar, dan semoga kita masih mengingat dan mengikutinya dengan baik. Dan semoga juga liturgi yang sudah dilakoni bisa digunakan juga di rumah untuk mengingat renungan firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu. Yang pertama, saudara, kita untuk mengingat kembali Epifania, artinya penyingkapan, pengungkapan, pangkapon, penyataan apa yang disikapkan Allah, yaitu dirinya, bahwa Allah yang tersembunyi itu, Allah yang tidak kelihatan itu, memperlihatkan dirinya, yaitu dengan menjadi manusia. Yesus yang lahir di bandungan, dia adalah Allah. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah.
siapapun itu. Oleh karena itulah, supaya manusia dapat melihat Allah itu secara real, Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kemudian, dari mana kita tahu bahwa Yesus itu Allah? Malaikat Gabriel datang kepada Maria mengatakan, yang engkau kandung itu adalah kudus. Karena itu dia disebut anak Allah. Kemudian, di minggu pertama setelah Epifania, Yesus datang ke sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu didengar Yohanes Pembaptis. Oleh karena itulah Yohanes tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yohanes sebelumnya tidak tahu. Sesuai dengan apa yang kita dengar dalam pemberitaan minggu yang lalu. Aku sendiri pun tadinya tidak mengenalnya. Tetapi ketika dia yang mengutus aku berkata, apabila roh itu turun atasnya, dialah itu yang kumaksudkan, yang akan membaptis kamu dalam Roh Kudus. Jadi dinyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Disingkatkan. Lalu minggu yang lalu, apa lagi yang disingkatkan? Ketika Yesus datang lagi kepadanya lewat, dan di sana ada murid-murid Yohanes Pembaptis, dia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Upah dosa ialah maut, kematian. Hamatea do ubah di dosa, ubah di dosaku. Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah, bukan sekedar anak domba Allah, tetapi dia adalah anak domba Allah yang apa? Menghapus dosa manusia. Itulah yang disingkatkan, dibukakan, dipapatar, debata. Haruna pinapatar, debata dabuni, gabi patar, gabi ditadaho, gabi hutanda, gabi ditadajolma. Itulah yang disingkatkan Allah selama 3 minggu berturut-turut. Dan hari ini Allah menyingkapkan lagi. Apa yang disingkapkannya? Seperti yang kita lihat dalam Mazmur. Di dalam Mazmur ayat yang pertama, di sana dikatakan Tuhan adalah benteng, Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terang. Karena itu yang disingkapkan saat ini kepada kita kembali adalah tentang bahwa Tuhan itu adalah keselamatanku, keselamatanmu, dan benteng hidupmu. Kalau orang Kristen membaca ayat ini, seringkali langsung menarik kepada dirinya. Dia akan melindungiku dari mara bahaya, Dia akan melindungiku dari sakit penyakit, Dia akan memberkatiku, Dia akan memberikan apa yang kuinginkan, bukan hanya apa yang kuperlukan. Tuak kahagiu di daging kita lau. Semua keinginan daging kita sering
langsung mengartikan ayat ini. Tetapi bukan itu, saudara-saudara. Karena kalau kita mempelajari Katekismus Martin Luther tentang dua Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa artinya? Katekismus mengatakan, sesungguhnya Allah memberi makanan kepada setiap orang tanpa doa sekalipun, bahkan terhadap orang jahat sekalipun. Jadi kalau kita makan hari ini, besok, lusa, itu bukan karena doa kita, karena Tuhan memelihara ciptaannya. Jadi jangan heran kok orang jahat, orang korupsi, orang pembunuh hidupnya lebih makmur. Saya sudah berdoa, malah susah mencari kehidupan sehari-hari itu susah. Bisa kita jatuh di sana, bersungut-sungut, merungut-ungut. Akhirnya bisa mengatakan ada tokoh Tuhan ini, tidak benar Tuhan itu. Bisa. Tetapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan memberi makan bahkan orang jahat sekalipun, tentu kita tidak akan komplain. Kita tidak akan perlu bersungut-sungut. Kalau begitu, apa yang dimaksudkannya dengan berkata Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan dohaluoku dan benteng hidupku, dohot partano batoaku? Apa artinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama hendak dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang seperti disebutkan di dalam epistol kita atau di dalam perjanjian lama tadi. Bahkan di dalam Injil Matius tadi dikatakan bahwa dia adalah terang sesuai dengan khotbah kita. Di ayat 16 dikatakan telah terbit terang yang besar. Telah terbit terang yang besar. Yesus itu adalah terang dunia, terang yang besar. Dan lihat, ketika Yesus dikatakan sesudah besar, dia dibesarkan dia besar di Nazaret. Dia lahir di Bethlehem, di daerah selatan, di dekat Yerusalem. Tapi dia besar di Nazaret, jauh di daerah Galilea. Dan hal itu terjadi supaya digenapi firman Tuhan. Asasau naridok ia kapan ulirangi. Begitulah Allah menggenapi firman. Tetapi apakah dia di sana hanya berdiam diri? Tidak. Dikatakan oleh Injil, Yesus meninggalkan Nazaret setelah dia besar. Lalu dia diam atau pergi ke Kapernaum, daerah orang Zebulon dan Naftali. Dan ini sudah menjadi wilayah bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain itu bagi firman Tuhan atau bagi Allah atau bagi bangsa Israel pada waktu itu adalah daerah kegelapan. Hahulumun, kegelapan. Ke tempat yang gelap itulah Yesus datang. Tetapi dia datang apa? Membawa terang. Terang yang telah terbit, terang yang bersinar. Kalau kita ingat, Tuhan berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudera maya. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi menatiur semua yang gelap itu diusir. Demikianlah Yesus datang mengusir kegelapan yang ada di bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Dan ia datang untuk
Dikatakan menghapus dosa dunia dengan cara memikulnya di kayu salib, memikul di dalam tubuhnya. Dia pikul di dalam dirinya, disiksa, menderita dengan luar biasa, dipakukan, mati. Seperti saudara lihat, orang Protestan seringkali mengatakan, itu nggak benar, itu kenapa ditaruh lagi ada tubuh Yesus di situ? Kan Yesus sudah bangkit katanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau membaca epistol, coba baca epistol. Baca episode kita 1 Korintus 1 ayat 18 tadi. Apa dikatakan? Sebab memberitakan tentang salib. Atau ayat 17, saya baca dulu. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus. Mari kita amati baik-baik ayat ini. Supaya salib Kristus, silang di Kristus, bukan asal salib yang, karena siapa juga punya salib. Yang di kiri dan kanan Tuhan Yesus ada juga, mereka juga punya salib. Tetapi tidak pernah disebutkan, misalnya salibnya si A, salibnya si B. Yang disalibkan apa? Salib Kristus. Oleh karena itu sejak zaman gereja mula-mula, di dalam salib selalu ada patung Yesus. Bukan kita menyembah patung. Untuk menunjukkan bahwa salib Kristus itu, dia pikul dosamu, supaya hatimu yang gelap dibersihkan, diusir, diterangi. Ya, kita sering orang-orang Protestan, sebagian juga orang Lutheran masih seperti itu, karena terlalu menganggap, ini terlalu Katolik. Padahal kita lah sebenarnya Katolik yang benar, hidup oleh Al-Quran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah terang yang menerangi bangsa-bangsa, yang menerangi hatimu, yang menerangi hati kita, sehingga kita sekarang bisa berkumpul. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 12 atau Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Terang yang mengusir kegelapan. Dan bagaimanakah cara Tuhan Yesus menerangi kita? Atau apakah contohnya, konkretnya? Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, di sana diceritakan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, berusaha mencobai Yesus, menjebak Yesus. Mereka bawa seorang perempuan yang ketangkap berzina, Mahalaku. Mereka datang, Guru, perempuan ini tertangkap basah berzina. Menurut hukum Musa, menurut firman Tuhan yang disampaikan Musa, perempuan ini harus dirajam hingga mati, harus dilempar. Yesus tidak menjawab, dia hanya menulis-nulis di tanah, dan kita tidak tahu apa yang ditulisnya. Tetapi mereka berpikir, wah, dia sudah terjebak, dia tidak bisa menjawab. Ayo Guru, apa jawabmu? Karena mereka pikir, kalau Yesus bilang, ya, boleh, rajam, segera mereka akan dilaporkan kepada Pilatus atau Kaisar Romawi. Kaisar, ini Yesus ini menyetujui kami untuk membunuh orang. Yesus akan ditangkap oleh Pilatus segera. Tetapi kalau dia bilang, tidak boleh, kamu tidak percaya firman Tuhan, kamu tidak percaya Musa, kamu lihat jemaat, ya, ini dia tidak percaya nih firman Tuhan, perkataan Musa.
orang Yahudi akan meninggalkan dia. Jadi itu menjadi seperti buah si malakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Karena itulah mereka disebut, hai Yesus, hai Guru. Gak bisa jawab kan? Tapi Yesus begitu. Berkata, siapa di antaramu yang tidak berdosa, silakan lebih dulu melempar batu. Sesudah itu dia menulis lagi di tanah. Apa yang terjadi? Satu-satu meninggalkan dia. Apa artinya? Yesus setuju. Dia percaya firman Tuhan. Dia percaya apa yang dikatakan Musa. Raja, silakan. Tapi orang yang tidak berdosa ya, silakan raja, dia percaya. Rajam dia. Tapi orang, kalau kamu tidak berdosa, terjebak. Mereka bermaksud menjebak Yesus, tetapi justru mereka terjebak. Di mana terjebaknya? Saya tidak layak berajam karena saya berdosa. Pergi dia. Itulah Taurat selalu menuduh orang. Patik 10 firman itu menuduh kita. Jangan ada padamu adalah di hadapanku. Jangan membuat bagi patung. Jangan menyembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat kuduskan hari Sabat. Apa artinya? Wah, baca katekismus. Jelas. Katekismus kecil, katekismus besar. Hormati ayahmu dan ibumu. Tapi ada yang membalik. Ya kalau orang tuanya itu kurang ajar, bapaknya tidak apa, bisa dilawan. Firman Tuhan katakan dalam penjelasan Buddha, sekalipun bapakmu jahat, kau tetap hormat kepada dia. Sekalipun ibumu tidak sopan bagimu atau kurang ajar bagimu, tetap kau harus menyayanginya. Menyayangi musuh saja kita disuruh. Karena itulah setiap minggu kita kan selalu ada hukum Tuhan atau katekismus untuk mengingatkan kita. Tetapi apakah berhenti di situ? Hukum? Tidak. Tuhan Yesus kemudian bangkit lalu bertanya, perempuan, kemana mereka semua? Tidak adakah yang menghukum kau? Tidak ada Tuhan. Kalau begitu aku pun tidak menghukum engkau. Apa artinya saudara-saudara? Aku mengampuni dosa. I forgive you. Muse sama dosa. Dan inilah juga yang diperintahkan Yesus kepada para rasulnya. Kemudian para rasul meneruskan kepada para uskup atau bishop. Para bishop meneruskan kepada para pendeta. Karena itulah mengapa setelah pengakuan dosa, pendeta menyampaikan absolusi. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dosamu sudah diampuni. Bahkan lebih kuat lagi sebenarnya, aku mengampuni dosa. Bukan diri pendetanya, tetapi dia yang mewakili Kristus Allah. Dan pengampunan itu adalah pasti. Itulah Injil. Itulah terang Kristus. Akulah terang dunia. Dialah, Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah bentengku. Artinya keselamatanku. Dosamu tidak diperhitungkan Tuhan jika engkau mengakuinya. Tuhan mengampunimu. Dia bentengmu. Benteng terhadap apa? Terhadap dakwaan tuduhan si iblis yang berkata, hai kau Ebenezer, kau masih berdosa. Bagaimana kau yakin sudah diampuni dosa?
Hai si A, si B. Hai Badurung, hai Lenggolan, hai Kota, hai si A, si B. Bagaimana kelakuanmu masih seperti itu? Keras, kasar. Mungkin ada yang berkata, iblis dulu. Kau merasa diampuni? Jawab, Kristus telah mati bagiku. Aku sudah dibaptis di dalam namanya. Ya, karena memang selama di dunia ini saya berdosa. Tapi memang saya harus mati terus. Oke, kau bilang saya bertobat. Tuhan ampuni saya. Tolong saya, Tuhan perbarui hidup saya. Tiap hari. Bisa jadi kita begitu pulang dari gereja ini nanti ada konflik dengan istri, dengan suami, dengan anak. Bisa. Lalu iblis katakan, ya kan? Baru kamu pulang dari gereja sudah begitu. Tapi katakan kepada iblis, iblis, darah Kristus telah mengampuni. Tetapi sadari juga, kalau istrimu kasar mungkin, maafkan saya Pak, maafkan saya Pak, maafkan saya anakku. Itulah anugerah dan kasih. Tuhan adalah keselamatanku dan benteng hidupku. Dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di seluruh dunia.